pada prinsipnya setelah goal itu kita buat, maka kemudian kan kita breakdown atau dalam bahasa itu dicangking itu dipotong-potong sampai ketemu logika tersederhana. Jadi misalkan 3 juta, goalnya 3 juta. 3 juta. Maka Anda tahu kondisi sekarang apa? MQ kah atau MD? Kalau bicara MD kan gitu. Maka MD ini punya peluang retail dan juga punya peluang network kan gitu. Bicara retailnya, MD punya laba 5.000 dan 3.000. Betul ya? 5.000 ke konsumen langsung, 3.000 ke mitra wayar. 2.000. SK yang terakhir ongkos kirim. Nah, ongkos kirim itu diberlakukan artinya ketika memang angka 2.000 antar itu. Kalau antar ya, kecuali kalau ngambil sendiri masih mungkin 2.000. Sehingga hasil masukan dari para leader dan sebagainya sehingga kemarin muncul SK terakhir bisa plus ongkos kirim. Terus ongkos kirim itu kemudian rata-rata pada nambah 1.000. Betul Pak Samidi? Nah, berarti ke member itu ada 3.000. Itu ya. Tapi apa jenengan mau ngitung 2.000 dulu juga hitung aja 2.000 kan gitu. Ini kan hanya sekedar contoh menghitung. Nah, ketika kita memiliki tujuan 3 juta, kalau kita bicara 100% ke pelanggan kan tinggal 3 juta dibagi 5.000. Betul kan? Ya. Ketemu berapa? 600. Nah? 600 refill. Unit refill. Betul ya? 600 unit refill. Kan gitu kalau kita mencoba memberikan, oh berarti saya kalau punya 3 juta sebagai MD, kalau melayani pelanggan saja, berarti saya setidaknya harus punya omset 600. Maka kalau Anda membagi MD, omset gur 100, itu menjadi tidak relevan dengan tujuan. Dan tujuannya 3 juta. Maka Anda berpikir bagaimana punya omset 600. Oke. Bisa dipahami ya? Kalau punya omset 600, berapa pelanggan yang harus saya miliki? Kan breakdownnya begitu. Kita kira-kira satu rumah itu, ya, kalau dididik dengan baik bisa habis berapa galon sebulan? Kan gitu. Nah, 3 itu berarti tidak dididik dengan baik. Ya kan? Saya hitung ya, satu orang kan kebutuhan per hari minimal 2 liter. Kan gitu. Berarti satu orang menghabiskan, kalau sehari 2 liter untuk 20 liter, ingat 19 ya, kita hitung 20 saja. Berarti 10 hari habis 1 galon untuk satu orang. Dari satu orang bapak saja itu sebulan mestinya 3 galon. Kalau suami istri berarti 6 galon kan gitu. Nah, ini sebetulnya bicara penjual dengan pembeli itu bicaranya, maka kalau jual beli kita hanya sekedar jual dan beli, maka di situ belum tercapai pada tujuan yang sebenarnya. Kita ini tujuannya ketika jual itu mereka hanya sekedar beli atau punya niat lain, tujuan lain. Tujuan lainnya adalah, tujuan utamanya adalah mereka biar sehat. Kalau biar sehat berarti mereka harus tercukupi kebutuhan air wayanya, kan gitu. Kalau tercukupi berarti mereka harus disadarkan tentang artinya 2 liter per hari, kan gitu. Nah, ini nanti pola breakdown langkah-langkahnya. Tapi
Oke, kalau jenengan bilang 3, saya setuju gitu ya. Berapa? 3. Oke, dibagi 3. Dibagi 3 ketemu berapa? 200 pelanggan. Jelas ya? Berarti kalau jenengan mau punya hasil 3 juta dari retail langsung ke pelanggan, jenengan harus punya 200 pelanggan. Tuh. Wah, kok akeh Pak? Lah tak didik kok. Kalau dididik ya tidak mestinya kan gitu. Nah, tapi tidak apa-apa. Oke lah, bicara 200. 200 itu masih bisa dihitung kan? Masih bisa dihitung. Maka kita breakdown. Oke. Kira-kira kita mampu mencari pelanggan sebulan berapa? Kan gitu. 1 bulan berapa? Oh, aku kalau misalkan saya 1 hari menginvestasikan 1 jam, sebulan targetku 10 pelanggan. Oke, kan gitu tuh. Kriteria. Oke, sebulan 10 pelanggan. Sebulan. Maka akan ketemu berapa? 20 bulan. 20 bulan. 20 bulan itu berarti berapa tahun? Nggak ada 2 tahun. Jadi selesai. Kan gitu. Bicara dari retailnya. Jenengan cukup memikirkan bagaimana setiap bulan dapat 10 pelanggan baru dan merawat pelanggan lama. Itu penting. Itu yang dilakukan. Kalau itu Anda lakukan konsisten, persisten tadi, maka dalam 20 bulan insya Allah jenengan punya penghasilan 3 juta. Gitu. Kira-kira kalau nyutor dalam 3 tahun di benak jenengan masih bisa diterima dah. Dalam 20 bulan jenengan bisa mencapai angka 3 juta masih bisa diterima dah. Kecuali 3 juta 15 tahun, nah gitu lah, selak mati kan gitu. Tapi kalau 2 tahun secara logika masuk ya, masuk. Berarti sederhana, ketemu langkah terkecilnya, jenengan berpikir sebulan dapat 10 pelanggan. Bagaimana dapat 10 pelanggan tiap bulan? Dipecah lagi, kan itu dicangkir itu dipecah lagi. Oh, 10 pelanggan tiap bulan itu kalau kita bicaranya hukum Pareto, kan gitu, hukum Pareto berarti 10 banding 1. Kalau saya dapat 10 pelanggan, setidaknya saya cerita kuaya. Nanti dengan WA ya berarti punya target market di WA itu minimal 100 per bulannya. Kan gitu, berarti 20 per bulan ini sama dengan 100 prospek. Nah, ini bicara Pareto. Masalah bisa lebih cepat atau lebih lama. Kalau lebih lama berarti jenengan di bawah rata. Kalau lebih cepat berarti di atas rata. Rata-rata Pareto bandingannya 10-1. Itu artinya orang dengan kemampuan rata-rata, pekerjaannya rata-rata, hasilnya rata-rata. 10-1. Nemoni orang cerita pada 10 orang yang gabung 1. Ini konsep sederhananya seperti itu. Berarti setiap bulan aku cerita yang 100 wong untuk dapat pelanggan. Kan itu. Cerita saja kan itu. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, nek cerita langsung mungkin kesel ya, nanti Pak Rosid Ceng bisa mengerti. Nah, kita cerita satu orang dengan WA mungkin jerat sekali cerita bisa dibaca 100 orang kan gitu. Nanti manfaat WA kan seperti itu. Ini contohnya di sisi di sisi target melalui retail. Yang 2000 ya sama. Atau nanti kombinasi ke pelanggan berapa, ke mitra berapa. Kalau mitra rata-rata omsetnya lebih, tidak hanya 3 kalau mitra ya.
kecuali ya mitra mitra apa ya, mitra Dagadu. Mitra Dagadu itu artinya ditulis mitra orang mudeng-mudeng kan gitu. Jadi mitra mau sebulan 3 galon ini kan berarti sponsornya itu dulu dijewer ya. Karena dia tidak kenal minum gratis. Kalau bicara mitra, mestinya mitra itu omsetnya sebulan 30. Gitu. Nah, misalkan ini mitra. Kalau MD ke mitra, kalau mitranya ini berpikir 30 galon, padahal butuh omsetnya berapa? 600. Begitu. Maka dibagi 30 ketemu berapa? 20 mitra pelanggan, mitra kuaya atau MQ. Nah, 20 MQ dengan logika omsetnya 30 kan gitu. Kalau omsetnya 10 ya dibagi lagi. Kalau omsetnya 20 dibagi lagi. Intinya angka-angka ini memang harus dengan petakan supaya ketemu pekerjaan harian penjenengan untuk mencapai angka yang dimaksud. Kalau hitungan lagi misalkan bicara network, nah, ini bicara retail network. Untuk bicara network sudah dirumuskan ya, sudah tahu rumusnya. Rumusnya KLC seperti ini. Grup. Ini rumusnya KLC. Untuk penghasilan 6 juta, maka setidaknya sini berbunyi 1000, 1500, 2000, terus 3000. Oke. Ini resep ini sudah diteliti, sudah dihitung dari pengalaman juga oleh para leader yang sudah penghasilannya 10 juta ke atas. Angkanya seperti ini. Kalau mau penghasilan 6 juta, berarti 6 juta omset postur grup, omset grupnya seperti ini. 1000, 2000, 3000. Nah, kalau bicara 3 juta berarti separuhnya kan gitu. Nah, kita bicara 3 juta berarti saya bagi 2 menjadi 500, 1000, 1000, di sini 1500. Itu. Nah, angka 500 ini kan harus dicari. Kita bicara pipo ya ini ya, manusia pipa. Ini membangun aset. Kalau di sini memang murni retailnya. Kalau di sini membangun aset. Di sini khusus dengan MQ-nya. Kalau MD bicara titik mitra kuayanya. Maka bangun aset 500. Ini kalau Anda punya grup MQ kan gitu, yang beromset 30, maka 500 ini kalau dibagi 30 ketemu 34 bagi 2 berapa? 17 MQ yang beromset masing-masing 30. Nah, omset 30 ini gimana caranya? MQ diajari minum gratis. Ini resep ini harus diketahui caranya gimana. MQ di grup kita harus paham minum gratis. Mereka jadi MQ, bangane kowe ngetokke duit ben sasi, nggo blonjo kuaya umum bedok, tak ajari minum gratis. Caranya apa? Minum gratis ketika MQ punya 6 pelanggan. Di MQ melayani 6 pelanggan sampai 10 pelanggan lah ya. 6 sampai 10 pelanggan gur sak kiwa tengene, maka dia makan minum gratis. Logikanya gimana? Kalau dia butuhnya sebulan itu 5 galon, berarti dia belanja untuk pribadi kan 5 kali 15
15 ya, kalau di sini lah, misalnya 5 kali 15 ketemu berapa? 75.000. Jenengan melayani 6 pelanggan. Kalau 6 pelanggan itu juga masing-masing 5, maka jenengan punya omset berapa? 5 kali 5 6 pelanggan ini 30 kan? 30 galon. 30 kalau mereka bayar jenengan itu ada keuntungan 3.000 gitu kan? Ada keuntungan 3.000 kali 3.000 kali 30 ketemu berapa? 90.000. 90.000 keuntungan untuk membayar 75.000 masih sisa. Masih sisa. Inilah konsep minum gratis. Jadi yang harus dilakukan apa? Ajari setiap mitra di grup kita minum gratis. Kalau itu terjadi, maka berarti Anda butuh 17 mg untuk 500. Di sini juga 17 mg. Di sini juga 17 mg. Di sini 34 mg. Di sini 51 mg. Nah, total ini dijumlah berapa mg-nya? Terus jenengan breakdown lagi ke dalam bulan. Kira-kira jumlah sekian berapa ini? Mungkin sekitar 100 berapa? 119 mg. Ini akan saya capai berapa bulan? Kan gitu. Dengan ukur ya, dengan digital marketing kira-kira target jenengan per bulan berapa mg. Tinggal mengikuti perkembangannya. Padahal kalau di network bisa lebih cepat karena yang bekerja bukan penjenengan sendiri, gitu. Kalau di sini retail jenengan kerja sendiri. Kalau di network jenengan ajak 5 orang bergabung, bisa saja nanti menumbuhkan dari 5 itu 10 orang atau 15 orang atau 25 orang, kan gitu. Nah, sehingga angka 119 ini jika serius mungkin bisa saja setahun, nanti jenengan kira-kira sendiri. Seperti itulah kemudian akan ketemu angka-angka. Gitu Pak Rasid, penjelasan singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.